Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7, subtema 2 pembelajaran 1 mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Ayo, kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui proses pembuatan pakaian, mengamati beberapa motif yang terbuat dari kain, mengetahui simetri lipat, dan melakukan gerakan memintal dan menenun. Nah, sebelum masuk pembelajaran, aku mau kasih tahu nih, kalau produk dari Madam G itu berupa masker KF94 lagi diskon besar-besaran. Diskonnya mencapai 80%. Nah, jadi dari harga 5.000 itu didiskon hingga menjadi Rp1.000. Buruan cek link Shopee dengan cara klik link pada deskripsi box yang telah tersedia. Lalu kalian juga bisa gabung di Shopee Affiliates Tim Aku dengan cara klik link yang telah tersedia. Gabung di Shopee Affiliates Tim Aku dan memasukkan kode yang telah tersedia pada saat kalian melamar di formulir pendaftarannya ya. Terima kasih. Selamat mencoba. Nah, hari ini kita masuk pada subtema kedua mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Setiap orang memiliki pakaian, ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan juga rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Lalu bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama-sama. Pada pembelajaran 1 kali ini, hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Mari kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Nah, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Nah, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka digunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Nah, jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimilikinya. Sekarang ayo kita berlatih. Bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti. Lalu garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf ya. Kemudian tuliskan isi cerita dari setiap paragraf tersebut. Misalnya, bahan dasar pakaian. Pada paragraf pertama, itu dapat kalian buat pakaian digunakan untuk melindungi tubuh. Lalu
kedua, pakaian ada yang terbuat dari bulu domba atau dari kapas. Lalu paragraf ketiga, pakaian dari serat sutra biasanya digunakan untuk acara khusus. Pada paragraf keempat, pakaian orang zaman dahulu biasanya dari kayu dan kulit hewan. Dan paragraf kelima, Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimilikinya. Sekarang ayo menulis. Kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf? Coba tuliskan jawabanmu dalam kalimatmu sendiri ya. Misalnya, pakaian yang kita gunakan berfungsi untuk melindungi tubuh. Pakaian bisa terbuat dari kapas dan bulu domba. Ada juga pakaian dari serat sutra yang digunakan untuk acara khusus. Hampir semua bahan dasar pakaian tersedia di alam. Kita harus menjaganya. Tuhan menyukai orang yang menjaga apa yang dimilikinya. Nah, sekarang ayo mencoba. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Seperti ini. Kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Coba, lakukanlah seperti Udin. Hitunglah banyak cara melipat yang dapat kamu temukan. Nah, bentuk-bentuk yang didapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat. Disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Sekarang coba kalian gambar. Lalu lipat apakah mereka menutupi ataukah tidak. Nah, berikut ini ada cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan cara membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun datar persegi panjang. Yang pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Lalu lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Lalu buka kembali lipatan kertas tersebut. Buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Nah, untuk mengetahuinya silakan kalian amati bagan berikut ini ya. Coba perhatikan gambar yang pertama. Persegi panjang jika kita lipat ternyata saling menutupi dengan tepat. Dan saat dibuka ternyata ada garis di tengahnya. Nah, garis inilah yang disebut dengan simetri lipat. Lalu persegi panjang kita lipat kembali, membentuk panjang. Ternyata saling menutupi dengan tepat juga. Setelah dibuka terdapat garis yang membagi keduanya. Garis inilah yang disebut dengan simetri lipat. Lalu dia akan dilipat miring seperti pada gambar. Apakah saling menutupi dengan tepat? Nah, jika tidak, terdapat garis seperti ini. Garis ini tidak dapat disebut simetri lipat karena tidak saling menutupi. Sekarang ayo berlatih. Buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan. Lalu berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Kemudian gambarkan hasil temuanmu. Misalnya bentuk bangun datarnya itu yang pertama persegi, lalu persegi panjang, lalu segitiga, dan yang terakhir adalah lingkaran. Ternyata banyak simetri lipat pada persegi ada 4. Banyak simetri lipat pada persegi panjang itu ada 2. Dan banyak simetri lipat pada segitiga itu ada 1 dan lingkaran tidak ada. Sekarang ayo mengamati. Udin bercerita tentang kain sutra ibunya. Kain Ibu Udin dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Dayu menanggapi cerita Udin. Ia memperagakan gerakan memintal dan menenun. Sekarang ayo amati gerakan Dayu. Cobalah menirukan gerakan itu. Yang pertama, gerakan memintal kapas. Posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri. Lakukan 8 kali 1 hitungan seperti pada gambar. Kemudian gerakan yang kedua, yaitu gerakan menenun 1. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan, atas, dan bawah.
Lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Lakukan hingga 8 kali 1 hitungan. Nah, selanjutnya gerakan menenun 2. Perhatikan gambar berikut ini dengan seksama. Gerakan menenun 2. Posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Lakukan hingga 8 kali 1 hitungan ya. Lalu yang keempat, gerakan menjemur. Posisi berdiri. Kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan bergantian arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Lakukan hingga 8 kali 1 hitungan. Nah, sekarang ayo menari. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya tari Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah. Peragakan gerakan memintal dan menenun di atas. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kamu dapat merangkainya menjadi sebuah tarian. Kamu dapat menggunakan musik daerahmu sebagai pengiring. Berkreasilah dan teruslah berlatih sampai gerakanmu halus. Untuk kegiatan bersama orang tua menceritakan bahan dasar pakaian yang diketahuinya. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.